dan perubahan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dirjen Kemendes yang baru datang dari pagi-pagi sudah berangkat ke bandara, Bapak Ketua STIMI Banjarmasin, Bapak Ibu dari Situs Akademika STIMI Banjarmasin, Bapak Ibu dari dosen PTS, Bapak Ibu juga ada kami undang dari dinas terkait yang dimana mahasiswa mengambil lokasi untuk menggali Lombok Kota ini. Dan para mahasiswa sekalian yang saya sayangi, pada hari ini kita akan mengadakan seminar dan dialog interaktif yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Dirjen sendiri. Nah, saya akan memanggil beliau yang akan berbicara pada kesempatan ini, Bapak Dr. Insinyur Suprayoga Hadi MSP. Saya undang untuk datang ke sini. Juga Bapak Ketua STIMI Banjarmasin bisa mendampingi Bapak. Ya, terima kasih kepada Pak Suprayoga Hadi dan Bapak Musti Sudasari yang pada hari ini beliau akan berbicara panjang lebar tentang bagaimana pembangunan penguatan kelembagaan desa ya kepada kita semua, dan kita diharapkan bisa mencermatinya supaya kita sebagai warga perguruan tinggi ya tadi seperti sudah disampaikan dalam sambutan beliau, juga disampaikan oleh sambutan Bapak Ketua, bisa berperan serta aktif nanti ke desa. Bagaimana kita ikut menjadikan desa membangun nanti ya. Nah, demikian yang selanjutnya saya ingin membacakan profil dari Bapak Dr. Insinyur Suprayoga Hadi MSP. Jenjang pendidikan beliau ya, S1 Sosial Ekonomi Pertanian pada Universitas Lampung pada tahun 1987, S2 Magister Perencanaan Wilayah pada Institut Teknologi Bandung tahun 1990, S3 Dr. in Planning and Development Studies University of Southern California tahun 2002. Jejak beliau dimulai dari Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas Agustus 2005 sampai dengan Juni 2011. Kemudian Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus KPDT Juni 2011 sampai dengan Maret 2014. Kemudian Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya KPDT Maret 2014 sampai dengan Mei 2015. Selanjutnya PLT Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT Februari 2015 sampai dengan Mei 2015. Dan sekarang beliau adalah Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai Mei 2015 sampai dengan sekarang. Sedikit tentang Pak Dr. Insinyur Suprayoga Hadi MSP. Beliau adalah Direktur Jenderal pada Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sekaligus Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya pada Kementerian Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Sebelum bergabung dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada Juni 2011 adalah Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus sampai dengan Maret 2014. Beliau juga bertugas sebagai Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dari mulai Agustus 2005 sampai dengan Juni 2011. Nah, karir beliau ya, di Bappenas dimulai pada tahun 1990 dengan berbagai penugasan yang terkait dengan perencanaan, program dan monitoring kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan rawan bencana, dan dalam pengembangan kawasan khusus. Setelah diakui sebagai focal person
untuk kebijakan pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana di Aceh dan Yogyakarta. Masuk dalam pemulihan daerah pasca konflik di Aceh, Papua, dan Maluku. Sejak tahun 2006, beliau telah menjadi narasumber khususnya untuk inisiatif kebijakan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Bekerjasama dengan beberapa badan donor internasional seperti Bank Dunia dan UNDP, di mana beliau telah ditunjuk sebagai National Project Directors untuk beberapa proyek yang berhubungan dengan proyek pemulihan bencana dan konflik di Indonesia. Sejalan dengan penugasan sebagai pejabat di Bappenas dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, semenjak tahun 1992, beliau juga aktif sebagai dosen dan program pasca sarjana perencanaan pembangunan daerah di Universitas Indonesia Jakarta. Setelah mendapat gelar Magister Perencanaan Wilayah di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1940 dan gelar Sarjana Ekonomi Pertanian di Universitas Lampung pada tahun 1987, beliau terdaftar pada program doktoral di University of Southern California, Los Angeles, USA pada tahun 1998 dan berhasil menyelesaikan doktor dalam bidang perencanaan dan studi pembangunan pada tahun 2002. Nah, demikian tadi riwayat perjalanan karir dari Bapak Suprayoga Hadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan adik sekalian mungkin sudah menunggu dari tadi. Kita punya waktu sampai jam 12, kurang lebih 1,5 jam. Ini jam 10.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita akan mendengarkan paparan berkenaan tentang peran perguruan tinggi di dalam penguatan kelembagaan dalam pembangunan desa tadi ya, sebagaimana sudah disampaikan Pak Dirjen tadi dalam pembukaannya. Dan untuk ini kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan. Pak silakan. Terima kasih Bu Moderator, Pak Rasdimi dan Ibu juga Wakil Ketua Rasdimi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi saya sebetulnya sudah menyiapkan satu bahan, tapi mengingat bahwa kita fokusnya kepada desa, saya ingin coba untuk merefer kepada beberapa regulasi sebetulnya yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Desa. Dan mungkin nanti saya akan coba kupas satu persatu dalam kaitannya dengan bagaimana sebetulnya peran perguruan tinggi itu bisa masuk dalam hal ini. Saya kok kebetulan pernah menjadi PLT Dirjen Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kebetulan. Jadi saya yang ikut menginisiasi beberapa peraturan Menteri Desa ini di dalam inisiasi waktu itu dan juga awal-awal implementasinya dalam hal ini. Jadi ini sudah rangkuman dari yang tadi kami sampaikan di dalam kaitannya dengan bagaimana desa itu kita rubah, kita coba lakukan semacam perubahan paradigma yang cukup mendasar, yang esensinya sudah termuat di dalam 5 peraturan Menteri Desa ini. Ada 5 peraturan Menteri Desa yang sangat merubah paradigma tadi. Jadi yang pertama adalah disebut dengan tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat-sangat berbeda istilahnya. Tidak bisa hanya diputuskan sepihak oleh eksekutif, tapi juga oleh LMD juga harus terlibat dari situ. Dan masyarakat harus juga dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Nah, itulah esensi dari participatory planning atau participatory approach. Jadi pendekatan yang sifatnya partisipatif dalam hal ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, para dosen, para mahasiswa yang hadir, saya pikir ini menjadi kunci sebetulnya di dalam mengenai musyawarah ini untuk bisa bagaimana desa membangun ini benar-benar bisa diwujudkan secara optimal. Kalau enggak ini akan sekali lagi akan chaos. Chaos dalam artian bahwa semua akan mau muncul, semua akan merasa lebih penting dari yang lain dan sebagainya. Tanpa musyawarah itu akan chaos. Jadi ini aturannya cukup detail sampai dengan tahapan-tahapan penerusan yang diambil. Kita benar-benar atur di situ.
Sehingga diharapkan tidak lagi terjadi dispute istilahnya. Dispute itu adalah ketidaksepakatan istilahnya antara satu pihak dengan pihak lain. Karena begini, konteks musyawarah ini adalah kesetaraan. Kepala desa di sana itu bukan berarti kemudian lebih tinggi dari masyarakat. Semua punya hak yang sama di dalam menetapkan putusan. Memang akhirnya ditetapkan melalui peraturan kepala desa, keputusan kepala desa. Tapi dalam konteks prosesnya semua memiliki tingkatan yang sama. Jadi kesetaraan dalam ini. Jadi nanti tolong Bapak Ibu sekalian yang tertarik dengan konteks manajemen konflik umpamanya dalam hal ini, atau manajemen perbedaan dalam hal ini ada bisa belajar lebih banyak dalam konteks Permen Desa nomor 2 ini. Jadi itu yang kedua yang saya bisa informasikan. Ketiga, nah sekarang yang lagi rame ini yang disebut dengan pendampingan desa. Saya tadi dalam pembukaan sudah sempat sampaikan mungkin secara cukup detail dalam kaitannya dengan kenapa pendampingan diperlukan. Karena tadi ada 3 entiti yang harus kita lihat di desa itu, aparatnya, masyarakatnya, dan lembaganya atau lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatannya dalam hal ini. 3 ini yang harus benar-benar dilihat kenapa pendampingan ini diperlukan. Kita sebelum ngomong pendampingan ini bukan hal yang baru, terus sejak dari yang namanya impres dulu desa tertinggal, apalagi yang terakhir ini adalah PNPM. PNPM itu sampai bisa menghasilkan ataupun meluluskan lebih dari 20.000 ya namanya pendamping atau fasilitator. Nah, fasilitator yang selama ini disebut fasilitator PNPM. Malah saya sebagai salah satu pendiri sebetulnya karena saya sempat mendirikan yang namanya bersama beberapa dirjen lainnya, ada 5 dirjen waktu itu, saya sebagai deputi. Itu yang dinamakan dengan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Nah ini menjadi kunci sekarang bahwa setiap orang yang nantinya akan terlibat di dalam konteks pendampingan desa, pendampingan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, itu harus punya sertifikat. Ini kayak sekolah sebetulnya, jadi ya semacam sertifikasi guru, sertifikasi pendamping itu juga ada nanti. Dan ini kita contohkan dari sisa pendamping atau fasilitator PNPM yang 16.000. Itu hanya 2.000 yang baru punya sertifikat. Jadi ini sebetulnya salah satu ini juga mungkin ini apalagi mungkin ada beberapa teman-teman atau adik mahasiswa yang berminat terjun ke masyarakat dan sebagainya. Kalau memang berminat mungkin bisa mencoba untuk punya sertifikat dulu karena ini nanti akan diwajibkan kira-kira 2 tahun ke depan. Jadi sertifikasi untuk pemberdayaan masyarakat pendamping masyarakat desa dan pendamping desa itu nanti diharapkan sudah bersertifikasi lebih baik. Saya rasa itu mungkin Bapak Ibu sekalian, saya dari sejam mudah bicara dan mungkin nggak berasa ya. 5 hal ini yang saya bisa sampaikan sebagai bahan diskusi lebih lanjut dan mungkin nanti dalam diskusi kalau di tempat saya klarifikasi beberapa hal yang mungkin masih belum jelas dan perlu penjelasan lebih lanjut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan nanti dalam diskusi saya lengkapi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi telah disampaikan dipaparkan dengan panjang lebar ya bagaimana Permen dari nomor 1 2012 sampai dengan Permen nomor 5 yang sekarang lagi kita di booming gitu ya. Nah kita sebagai institusi perguruan tinggi tempat mencetak sumber daya manusia yang berintelektual tinggi, nah ini dituntut peran sertanya tadi ya di dalam pembangunan. Nah demikian mungkin Bapak Ibu tadi sudah banyak bisa mencatat, bisa menelaah. Nah kita akan buka 2 pertanyaan ya. Kita akan buka 2 pertanyaan ya. Kita ambil sudah kanan 1, sudah kiri 1. Ya tolong ini. Ya sebentar. Mana ininya mikrofonnya? Bisa?
Saya juga mengampu mata kuliah ilmu sosial budaya dasar yang berhubungan dengan COVID dan tema ini. Saya juga menghabiskan umur atau menjadi kehidupan saya kurang lebih 15 tahun di desa. Jadi saya asal orang desa. Makanya saya tertarik untuk mengomentari tentang tema Kementerian Desa ini. Nah, saya mengamati dari tahun 90 sampai sekarang itu jauh perbedaan perkembangan desa dengan saat ini dari sisi regulasi maupun dari sisi perkembangan infrastruktur. Walaupun itu tidak komprehensif atau menyeluruh, desa itu maju, tapi masih ada desa-desa di pelosok yang kita lihat sisi infrastruktur, pendidikan, dan sosial lainnya belum tersentuh. Agar dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat dan merupakan hak desa itu tepat sasaran, walaupun tidak 100%. Nah, kemudian yang kedua, itu saya sangat setuju dan berapresiasi adanya pendampingan desa lokal. Nah, saya juga sebagai tenaga pendidik ingin terlibat juga dalam kegiatan pendampingan asistensi karena berkaitan dengan kehidupan perguruan tinggi. Salah satunya adalah 3M, pengabdian masyarakat. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana akses kami untuk ikut serta bisa ikut dalam pendampingan asistensi atau pengabdian yang bekerjasama dengan Kementerian Desa ini. Nah, supaya kami dari dosen ini juga bisa ikut serta di sana. Nah, bagaimana cara-caranya seperti itu? Karena ini bagian dari nilai sendiri bagi kami. Sekali itu Pak, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas jawaban Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua dari Pak Samsudin dan Pak Ariansyah, saya coba singgung dalam kaitan dengan hal-hal yang kelihatannya klarifikasi bukan dari pemerintah, tapi saya terima kasih sudah ada semacam satu apresiasi yang mungkin secara lebih jelas lah kira-kira yang diharapkan oleh kita semua dengan adanya pendamping, dengan adanya dana desa dan sebagainya itu mudah-mudahan lebih jelas kan. Nah, pendamping desa itu juga harus dilatih. Jadi kita nggak bilang tadi bahwa tidak hanya sekedar 5 ya udah 1 tahun kerja ataupun udah yang S2 dan tahun kerja, tapi tetap harus ada pelatihan. Misalnya pembekalan. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa pelatihan yang diberikan pada saat mungkin di antara mereka juga sudah pernah ikut menjadi fasilitator PPN pun itu harus dilatih lagi. Karena ada perubahan paradigma yang dasar tadi dalam konteks desa yang lalu dengan desa yang baru. Ada perubahan paradigma tadi, jadi desa-desa pembangun desa menjadi desa pembangun itu udah sangat berubah paradigma dan juga perubahan treatment sebenarnya yang diperlukan dan juga perlakuan kita terhadap desa seperti apa. Jadi ini ada pelatihannya, jadi ada modul-modulnya segala macam sudah kita siapkan. Waktu itu kita dibantu oleh tim dari Bank Dunia segala macam untuk modul-modul itu. Jadi bagaimana menerjemahkan dari undang-undang desa itu dalam modul pelatihan dan pembekalan dari pendamping desa sehingga mereka tidak lagi berparadigma lama tapi sudah berparadigma yang baru. Jadi kenal tadi asal-usul desa, kenal yang namanya kenal lokal secara desa, kenal bumdes secara